Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Selamat datang dalam acara Puspatalk 2.0 X KMP PK Instan dengan topik karakter andal kinerja berkualitas untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja nantinya. Yang terhormat, kami ucapkan kepada Bapak Rahmat Utomo selaku pembina Puspa Politeknik Keuangan Negara STAN. Yang kami hormati Bapak Arif Isti Pramusinta selaku pembicara dalam acara malam hari ini. Yang kami hormati seluruh pegawai dan seluruh peserta yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan ke kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas izinnya lah kita dapat hadir pada acara Puspatalk 2.0 X KMP PK Instan pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta pada acara pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tirta Artesian yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelumnya, untuk semua peserta diharapkan agar dapat mematikan audionya selama acara berlangsung. Juga, untuk semua peserta pada akhir acara nanti dimohon untuk mengisi absen yang akan di-share pada akhir sesi nantinya. Lalu perkenankanlah saya membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama ada pembukaan, acara yang kedua ada sambutan-sambutan, lalu acara yang ketiga akan ada perkenalan moderator, acara yang keempat akan ada penyampaian materi dan tanya jawab, dan yang terakhir akan ada penutup. Masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita awali acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Puspa kita, Kak Tommy Afif Setiawan. Kepada Kak Tommy Afif Setiawan, kami persilahkan. Terima kasih, Tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Rahmat Utomo, Pak Tom, selaku pembina Puspa PK Instan. Yang saya hormati Mas Aris, Isti Pramusinta, dan Ki Anteng Surani, juga teman-teman atau adik-adik peserta yang saya cintai di sini. Nah, mungkin saya nggak akan banyak menyampaikan. Semoga dengan diadakan acara ini kita mampu mengambil dan mengimplementasikan sebagai orang yang berkarakter andal dan berkinerja berkualitas. Seperti mungkin guru-guru kita bilang di kampus kita, salah satu dosen saya yang juga alumni PK Instan, mungkin ibaratnya kita itu adalah logam mulia yang ditambang dan disaring dengan ketat lewat SPMB. Kemudian ditempa dan dibentuk untuk jadi perhiasan yang begitu berharga di PK Instan, dan kita jadi memiliki nilai yang tinggi. Maka dari itu, untuk adik-adik semua dan teman-teman peserta, berkaryalah, berikanlah manfaat sebesar-besarnya, dan jagalah nilai diri teman-teman semua, dimanapun berada. Dan wariskanlah, legasikanlah kebaikan-kebaikan dari apa yang telah kita kerjakan. Nah, mungkin saya mewakili pengurus Puspa mengucapkan terima kasih kepada semua panitia dan juga pihak-pihak yang mendukung, dan mohon maaf jika ada kurangnya dalam acara ini. Semoga nanti kita bisa mengambil banyak pelajaran nanti dari sambutan Pak Tom dan materi dari Mas Arif yang akan dipandu oleh De Anteng. Cukup sekian, mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Tommy Afif Setiawan. Selanjutnya akan ada sambutan yang disampaikan oleh Bapak Rahmat Utomo selaku pembina Puspa. Kepadanya kami persilahkan. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bangga sekali saya mengetahui dan akhirnya bisa sampailah pada acara Puspatalk 2.0 ya, yang digagas dari adik-adik semuanya. Dan ini sangat berguna bagi teman-teman para peserta ya, untuk mulai mengenal, bahkan merefresh kembali bila memang sudah menjadi pegawai ya, agar kita mengingat kembali bahwa kita adalah aset. Jadi sumber daya manusia itu bukan lagi beban,
Sumber daya manusia itu bukan lagi sebuah yang penting kerja, tapi adalah aset. Aset berarti harus juga berkembang terus. Ya, tentunya si pemilik dari kita semua ini, yaitu negara Republik Indonesia, menginginkan kita menjadi aset yang berharga, yang terus berkembang, tidak cepat menyusut. Nah, berkaitan dengan itu, maka sangat relevan sekali narasumber di sini ada Kak Arif ya, dan moderator oleh Kak Anteng nanti membahas tentang karakter andal kinerja berkualitas. Nah, saya ingin semuanya yang ikut serta di dalam acara ini dapat berpartisipasi secara aktif juga sekaligus membahasnya dengan santai, dengan bahasa kalian sesuai generasi kalian. Dan saya yakin kegiatan-kegiatan seperti inilah yang diharapkan oleh kampus kita, oleh kakak-kakak kita yang menunggu kita nanti kalau penempatan di sana, dan juga yang pasti masyarakat luas yang menerima pelayanan dari kita. Nah, secara resmi maka acara ini saya buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, itu saja sambutan dari saya. Saya berharap kalian menggunakan momen ini dengan baik, walaupun di tengah pandemi, tapi kita tetap ciamik. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Rahmat Utomo atas sambutannya. Dengan berakhirnya sambutan dari Bapak Rahmat Utomo, maka resmilah dibuka Puspatalk pada malam hari ini. Selanjutnya, akan ada perkenalan moderator kita pada malam hari ini, yaitu beliau lahir di Purworejo pada 24 Mei 1997. Beliau lulus dari Diploma 3 Pajak pada tahun 2017. Beliau pernah mengikuti Asia Youth International Model United Nations pada tahun 2018 di Thailand, dan juga sebagai delegasi Politeknik Keuangan Negara STAN di Singapura Model UN pada tahun 2017, dan juga beliau pernah menempati peringkat terbaik ketiga pelatihan sekretaris pimpinan tahun 2020 di BDK Denpasar. Beliau sekarang bekerja sebagai sekretaris di KPP Pratama Kupang sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Siapakah beliau? Mari kita sambut beliau, Kak Anteng Surani. Pada Kak Anteng Surani kami persilakan. Makasih Tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Tom, Mas Arif, Kak Tommy, Tirta, Bayu, dan rekan-rekan semuanya di sini yang telah join. Pertama saya ucapkan terima kasih ya untuk Puspa featuring KMP yang telah mempersiapkan acara ini. Terima kasih untuk Pak Tom berkenan hadir, Kak Tommy berkenan hadir, dan Mas Arif yang pastinya di tengah kesibukan mau menyempatkan waktunya untuk mengisi acara pada malam hari ini. Nah, sebelum perkenalkan narasumber, Mas Arif, jadi kemarin waktu pendaftaran itu ada pengisian form saran dan masukan. Ini jadi aku tadi baca, semuanya itu salah satunya ada dari Dewa Ayu Made Kislina. Belum tahu nih join apa enggak orangnya. Nah, lebih fokus kepada pembahasan karakter atau kepribadian apa yang dibutuhkan agar kinerja semakin berkualitas. Oke. Jadi pas banget ya Mas Arif, malam hari ini kita memang main topiknya itu tentang pembahasan karakter dan kepribadian ya. Nah, terus ada saran dan masukan dari Muhammad Iqbal Nugraha dalam seminar diutarakan tips and trik menjadi pegawai yang unggul. Nah, pas banget, memang narasumber kali ini pernah menjadi pegawai terbaik, nanti kita minta Mas Arif buat share ya. Gimana caranya beliau bisa menjadi deretan pegawai terbaik dari puluhan ribu pegawai DJP se-Indonesia. Ya, Mas Arif ya. Oke. Nah, lanjut, aku mau kenalin tentang Mas Arif. Arif Isti Pramusinta. Beliau saat ini bekerja di Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak. Sebelumnya pernah bekerja di KPP Pratama Baturaja. Benar, Mas Arif? Oke. Right. Oke, slide. Nah, pendidikan beliau, yang pertama dulu D3 Penilai di STAN, dan dilanjutkan dengan D4 Akuntansi STAN. Nah, untuk prestasinya, beliau pernah menjadi JSPN atau jurusita terbaik di Kanwil DJP Sumsel Babel, juga pernah menjadi pelaksana terbaik DJP ketiga, tingkat nasional, tahun 2018. Nah, aku mau menunjukkan video penganugerahannya ya.
Mohon tunggu sebentar. Program Penghargaan Kinerja Pegawai Direktorat Jenderal Pajak 2018. Jenderal Pajak 2018. Kategori Pelaksana Terbaik Arif Isti Pramusinta, Sekretariat Direktorat Jenderal. Saudara Arif dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak. Ketiga pemenang Pelaksana Terbaik Program Penghargaan Kinerja Pegawai Tingkat Nasional untuk Jabatan Pelaksana. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk ketiga pemenang. Yang negara makmur karena manusia seperti Anda. Oke. Kelihatan kan ya videonya? Terlihat di akhir-akhir. Bentar, aku mulai ulang ya. Program Penghargaan Kinerja Pegawai Direktorat Jenderal Pajak 2018. Jenderal Pajak 2018. Kategori Pelaksana Terbaik Arif Isti Pramusinta, Sekretariat Direktorat Jenderal. Saudara Arif dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak. Ketiga pemenang Pelaksana Terbaik Program Penghargaan Kinerja Pegawai Tingkat Nasional untuk Jabatan Pelaksana. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk ketiga pemenang. Yang negara makmur karena manusia seperti Anda. Oke, itu waktu penganugerahan Mas Arif jadi pegawai terbaik. Nah, selanjutnya kita langsung dengarkan aja pembicara kita pada malam hari ini. Mas Arif, silakan Mas. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Tom, kemudian Mas Tommy, Mbak Anteng, tadi ada Mas Tirta, kemudian Mas Bayu, dan teman-teman sekalian ya. Malam hari ini saya akan cerita-cerita saja nanti, kira-kira apa yang sudah saya pelajari, kemudian yang sudah saya praktek. Semoga ilmu-ilmu nanti ini akan bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelum saya lanjutkan, barangkali boleh Mbak Anteng, teman-teman yang mengikuti acara ini untuk videonya di-on-kan, sehingga saya bisa melihat wajah-wajah cantik dan ganteng dari adik-adik sekalian. Oh iya, teman-teman, monggo diaktifkan videonya. Aku stop screen dulu. Selamat datang adik-adik sekalian, pemimpin bangsa Indonesia. Ada Jeremia, ada Nurul, selamat malam. Ada Reza, halo. Ada Anggita, ada Muhammad Rizky, kemudian siapa lagi ini? Banyak sekali ya. Saya doakan adik-adik jadi pegawai terbaik, membanggakan untuk Indonesia, dimanapun adik-adik berada. Amin. Ada Adik Miftah, selamat malam. Mbak Anteng, boleh ditampilkan slide-nya ya? Oke. Biar seperti agak formal dikit ya, pakai slide ya. Slide-nya padahal cuma 3 halaman ya. Udah kelihatan? Masih yang Puspato. Sebentar. Oh ya, sudah kalau yang ini. Oke, teman-teman sekalian, adik-adik, Pak Tom yang saya hormati, nama saya Arif Isti Pramusinta ya. Kalau pagi bisa dipanggil Arif, kalau sore Isti, kalau malam Sinta. Jadi nanti kalau mau bertanya boleh dengan nama Sinta ya. Tetapi alhamdulillah saya laki-laki tulen. Saya juga kebetulan aslinya dari Purworejo. Dan Anteng Surani ini adalah adik kelas saya juga ternyata. Dan 3 adik saya ketika menikah itu menggunakan jasa make up, kemudian apa ya, rombongannya itu dari ibunya Mbak Anteng.
Jadi sudah saya anggap adik sendiri, dan anak ini luar biasa ya, nanti bisa nyontoh bagaimana tips-tips sukses dari Mbak Anteng. Lanjut Mbak Anteng. Oke. Apapun yang akan kita raih adik-adik sekalian itu sebaiknya, kalau saya belajar di Stephen R. Covey, kita mulai dari apa yang ingin kita capai dulu. Kalau adik-adik nanti, misalkan pengen tarik 10 tahun lagi, pengen kuliah di S2-nya di mana, S3-nya di mana, jadikan itu adalah step pertama adik-adik menentukan. Sehingga ketika 10 tahun pengen jadi apa, maka 5 tahun sudah harus apa, 3 tahun sudah harus apa. Jadi tidak hanya kebetulan, oh saya yang penting melangkah, semoga nanti 10 tahun lagi seperti ini. Kita berpikir dari belakang dulu, baru tarik ke depan. Prinsipnya seperti itu. Dan juga adik-adik sekalian, kalau kita belajar dari Jack Ma misalkan. Kebetulan yang saya lihat di sini, insya Allah semuanya milenial ya. Jack Ma mengatakan adalah, the best asset you have is you are young. Jadi Anda semua, kita semua di sini adalah anak-anak muda, di mana ketika kita muda, muda itu sendiri adalah aset kita. Sehingga kita bisa punya kesempatan yang banyak sekali untuk kita bisa sukses dimanapun kita berada. Dan ada satu pesan dari satu penyanyi di luar negeri, dia mengatakan gini, it starts with a dream in your youth. Jadi, apapun yang kita inginkan itu berawal dari sebuah impian pada masa muda kita. Di sini saya tidak melihat ada yang tua-tua ya, semuanya muda ya. Saya melihat aura dari teman-teman ini masih kayak anak SMA semua ya. Jadi luar biasa, semoga saya doakan sekali lagi kita sukses dimanapun kita berada. Lanjut Mbak Anteng. Dan saya akan cerita saja bagaimana 2014 ketika itu ada satu perlombaan atau apa istilahnya untuk membuat visi misi kantor pelayanan pajak. Dan saya iseng-iseng, ternyata jadi pemenangnya. Kemudian 2015, ketika saya baru 9 bulan menjadi jurusita, ternyata terpilih jadi pegawai atau jurusita terbaik. Karena waktu itu tidak ada seleksi tingkat nasional, cuma seleksi tingkat kanwil. Kemudian 2018 ketika saya baru kira-kira 5 bulan saya bekerja, ternyata bisa menjadi pegawai terbaik nomor 3 nasional. Saya akan cerita bagaimana kurang dari 1 tahun kita bisa membangun hubungan yang baik ini dengan banyak orang, dan kemudian bagaimana ternyata bukan juaranya adik-adik sekalian, tapi kita bisa berkontribusi banyak untuk negara kita. 2014, ketika waktu itu ada visi misi pembuatan visi misi KPP Pratama Batu Raja. Ini cukup unik. Mungkin dari sekitar 100-an orang pegawai waktu itu, hanya saya yang memutuskan bahwa saya harus buat dan saya pingin visi misi ini menjadi bagian dari visi misi kantor pelayanan pajak Pratama Batu Raja. Dan ternyata saya jadi pemenangnya. Tapi ketika adik-adik nanti bertanya, emang berapa sih Kak yang ikut? Yang ikut cuman saya. Jadi dari 100 orang ternyata cuman saya yang mengirimkan. Karena saya yakin waktu itu yang pingin bahwa nilai-nilai yang sudah kita pelajari, saya belajar dari banyak buku, saya belajar dari banyak seminar, dan saya anggap ini penting, ini bagus, saya harus sampaikan ini ke kantor pelayanan pajak Pratama Batu Raja. Dan ternyata mendapatkan apresiasi. Bukan sebenarnya saya tidak ingin menjadi juaranya, tetapi bagaimana ketika waktu itu saya ingin mengalahkan rasa takut saya. Karena teman-teman sekalian, untuk menjadi pemenang itu sebenarnya mudah. Sekali lagi saya sampaikan, untuk kita menjadi pemenang itu sebenarnya mudah karena lawannya sedikit. Kalau kita pernah melihat Taufik Hidayat ya, dia juara dunia badminton. Pertanyaannya adalah apakah dia mengalahkan 7 miliar atau 6,5 miliar orang? Tentu saja tidak ya. Dia mungkin hanya mengalahkan 5 orang, 6 orang, akhirnya dia jadi juara dunia. Dan adik-adik sekalian, ketika 2015, ketika waktu itu saya diangkat sebagai jurusita pajak, saya pertama kali ketika dilantik mengatakan kepada kepala seksi penagihan dan kepala kantor, terima kasih Pak telah melantik saya dan izinkan saya
nanti saya ingin dikenang sebagai jurusita pajak yang gagal melakukan penyitaan. Jadi agak aneh ketika saya dilantik dengan wajah yang unyu-unyu seperti ini bisa jadi jurusita pajak. Dan ternyata selama kurang lebih 1 tahun saya menjadi jurusita pajak, saya sama sekali tidak melakukan penyitaan. Sama sekali. Pemblokiran rekening pun tidak pernah saya lakukan. Jangan ditiru ya. Kemudian penyitaan tidak pernah, pemblokiran tidak pernah. Mencegah orang bepergian ke luar negeri juga tidak pernah. Apalagi memenjarakan orang. Jadi saya jurusita yang cukup baik hati. Apa yang saya lakukan? Saya menjadi teman wajib pajak dalam arti yang positif. Ketika saya datang ke wajib pajak yang punya utang sampai sekian M, ada salah satunya anggota DPR, jurusita saya sebelumnya 2 orang diancam, silahkan Mas sita rumah saya, tapi saya tahu arahnya mana kamu kalau pulang, jangan salahkan kalau tinggal nama. Jadi ancaman-ancaman seperti itu banyak gitu. Saya juga pernah waktu itu bersama-sama dengan beberapa kepala seksi mendatangi salah satu wajib pajak yang punya tanggungan pajak cukup banyak, sekian M, dia mengeluarkan parang juga sudah pernah, yang saya rekam, dan semuanya lari terbirit-birit, cuman saya tidak lari karena saya tidak sadar karena saya merekam dan tidak tahu kalau dia ternyata bawa parang. Saya sudah pernah mengalami itu, dan ya itu bagian dari tugas sejarah kita. Kemudian ketika jadi jurusita pajak, waktu itu setelah saya mengatakan demikian ke kepala kantor, saya pelajari satu persatu adik-adik. Sebenarnya kenapa sih orang ini punya hutang dan sebagainya. Jadi yang saya tagih adalah perusahaan-perusahaan dan orang pribadi yang di situ punya tanggungan pajak mulai dari PPH, PPN, dan PBB. Ketika saya ingin mengumpulkan bahan-bahan, aturan-aturan, seharusnya saya langsung bisa tanya kepada seksi terkait. Waktu itu ketika saya ingin menagih PBB, misalkan saya harus menanya ke seksi ekstensifikasi perihal aturan-aturan PBB. Tetapi ketika saya tanya, ternyata saya tidak dapatkan peraturan-peraturan yang menurut saya harus saya baca. Akhirnya saya kumpulkan satu-satu, saya sendiri, akhirnya saya jilid, akhirnya hampir 1000 halaman saya kumpulkan. Dan ternyata satu kantor yang paling lengkap aturannya adalah saya. Jadi semua orang akhirnya tergantung kepada saya. Ketika ada pertanyaan PBB, ketika ada pertanyaan bahkan mungkin PPN dan PPH yang terkait dengan pemeriksaan bagaimana si orang ini akhirnya bisa punya utang banyak, semuanya tergantung sama saya. Nah, kita bisa ambil poin bahwa buatlah kantor tergantung pada adik-adik. Jadi kalau adik-adik sudah dianggap sebagai orang yang paling berkompeten, kantor akan sangat sayang kepada adik-adik. Dan itu yang saya lakukan pertama kali. Kemudian saya datang kepada wajib pajak. Dan selalu saya bilang ketika semua jurusita mengatakan bahwa Bapak sudah tidak punya peluang untuk melakukan keberatan dan sebagainya, karena Bapak sudah lebih dari sekian tahun. Saya selalu mengatakan bahwa di KUP pasal 36, nanti bisa dibaca ya, itu ada peluang orang untuk mengajukan something like pembatalan, dan itu yang saya lakukan. Dan saya bilang kepada mereka, izinkan saya jadi pembantu dan teman ibu, saya akan bantu bagaimana mengajukan permohonannya, saya akan bantu sampaikan kepada Kanwil, supaya kalau 6 bulan sebelumnya sebenarnya ini baru selesai, saya akan sampaikan 1 bulan, 2 bulan sudah selesai. Saya akan bantu itu. Dan ini adalah hak ibu, silahkan ibu ajukan. Aturannya ini saya fotokopikan, silahkan ibu siapkan dokumennya dan saya bantu sampai selesai. Tetapi kita punya deal-dealan ibu. Kalau nanti ini dikabulkan, saya bilang sampaikan kepada ibu, berarti ini rezeki ibu dan bapak, karena memang bapak dan ibu memang tidak seharusnya mendapatkan atau kebebanan pajak sekian banyak. Tetapi kalau ternyata nanti ini tidak dikabulkan, kita deal-dealan hari ini, ibu langsung bayar. Dan saya sudah pelajari semua, 99% atau bahkan 100%, semua keputusan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa pajak sudah saya baca satu-satu, kalau mereka mengajukan permohonan pasti ditolak. Jadi mohon maaf ya, ini rahasianya saya buka. Saya sudah tahu bahwa nanti kalau dia mengajukan pasti ditolak.
tetapi saya jalin hubungan baik dengan mereka bahwa saya akan bantu, dan benar saya bantu, dan ternyata Kanwil pun juga membantu, 1 bulan sudah selesai keputusannya menolak. Dan itu uang mengalir dengan deras. Karena sudah deal-dealan bahwa ibu harus bayar. Dan itulah yang saya lakukan. Dan 2015 ketika ada beberapa anak yang dari kampus, saya lupa kampus mana, kampus IT, tapi ada 10 orang, dia PKL. Dan saya tanya, di kampus belajar apa? Ternyata PHP saja tidak belajar. Waktu itu diajari, kalau nggak salah, saya lupa apa namanya, istilahnya, intinya bikin aplikasi. Dan itu pun mereka belum pernah praktek sekalipun. Baru belajar dikit-dikit, dan karena mereka sampai 3 bulan di KPB, saya bilang sama mereka, ayo saya bikinkan konsep database-nya, saya dibantu bikinkan aplikasinya. Dan ternyata 2015 awal aplikasi ini jadi, dan ini yang mengantarkan salah satu kenapa waktu itu saya juga menulis makalah terkait dengan spider web application, bagaimana menggrab atau kita mengumpulkan semua sejarah dari wajib pajak ini, sehingga kita tahu kita harus melakukan apa. Ternyata begitu 2015, di Kanwil diundang untuk presentasi, karena sudah masuk sekian besar, dan ketika presentasi waktu itu, semua yang presentasi, mulai dari entah itu dari AR, kemudian dari kategori petugas TPT, dan sebagainya, semua dalam tanda kutip itu dibantai dengan berbagai pertanyaan. Dan anehnya ketika saya presentasi terakhir, ada 3 panelis, beliau mengatakan bahwa saya tidak akan bertanya. Dan saya juga heran kenapa beliau tidak bertanya sama sekali, dan akhirnya pun karena saya sebelumnya 50% penilaian itu adalah dari administrasi, artinya ada gizeling dan sebagainya, saya sudah kalah banyak sekali karena saya tidak pernah melakukan itu, dan presentasi bobotnya cuma 50%. Waktu itu saya nilainya kalau nggak salah 70 sekian awalnya, dan juara pertama waktu itu dari KPP Madya 90 sekian. Jaraknya sangat jauh dan tidak mungkin saya juara 1. Tapi ternyata ketika saya sudah selesai presentasi, saya diberikan penghargaan nomor 1-nya saya. Dan saya dengan bangga mengatakan, Bapak Ibu mohon maaf, saya jurusita yang gagal melakukan penyitaan. Dan sampai akhirnya 2015 itu, saya juga diterima di 4, dan saya mulai kuliah di PKN STAN kembali. Dan cerita ini berlanjut adik-adik sekalian ketika 2018. Ketika 2018 awal, di bulan Januari atau Februari, artinya belum sampai 3 bulan saya ngantor lagi, saya ternyata masuk di kategori untuk diusulkan menjadi pegawai terbaik. Waktu itu masih 100 sekian orang besar, 100 sekian besar, karena di sekretariat itu ada lebih dari 400 orang. Eselon 2 yang terbanyak mungkin. Jadi, ketika masuk ke 100 besar lebih ini, waktu itu banyak sekali tes-tesnya, tetapi satu poin adik-adik sekalian, yang saya lakukan ketika seminggu pertama saya masuk ke kantor. Seminggu pertama ketika masuk kantor, saya bilang kepada atasan saya, kalimatnya begini. Atasan saya namanya Pak Jerry Fadlinsyah, beliau doktor dari Australia. Pak Jerry, izinkan saya membuat Bapak bangga. 2018 ini, saya ingin menjadi pegawai terbaik nasional. 1 minggu pertama, itulah kalimat yang saya sampaikan kepada atasan saya. Dan beliau mengatakan, baru pertama kali saya punya pelaksana, punya tim yang baru pertama kali masuk dan penuh antusiasme. Dan betul, adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, ketika ada hal-hal yang diberikan kepada saya, ada tugas yang diberikan kepada saya, ketika misalkan, Rif, ini 3 hari selesai. Saya selalu mengatakan bahwa siap, 1 hari saya selesai. Ini seminggu selesai, 2 hari saya selesai. Dan selalu saya ulang-ulang seperti itu. Jadi kalau ada tugas yang diberikan kepada Arif, seminggu, 2 hari selesai, 1 hari selesai.
Itulah yang diingat oleh atasan. Ada cerita yang miss, mohon maaf tadi 2015, saya sampaikan kembali. Ketika saya menagih pajak, banyak sekali arahan nasihat yang diberikan oleh kepala kantor atau kepala seksi kepada saya. Rif, coba kamu begini, Rif, kamu coba begini. Dan betul saya lakukan. Ketika saya sudah lakukan, saya laporan kepada beliau, baik kepala kantor secara langsung maupun kepada kepala seksi. Bagaimana saya lapor? Begitu saya sudah melakukan dan berhasil, saya ketok pintu kepala kantor. Selamat pagi Pak, mohon izin laporan. Oh silahkan Rif. Ada apa? Kalimat saya barangkali boleh dicatat, detailnya penting teman-teman. Saya sampaikan, terima kasih Pak, nasihat Bapak yang kemarin. Terima kasih Pak, nasihat Bapak yang kemarin sudah saya lakukan dan ternyata berhasil. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Dan kepala kantornya ngomong apa, tebakan bisa ditebak? Wah itu kan kamu, Ref. Yes, tapi atas nasihat Bapak. Itu 1 minggu pertama. Kemudian 2 minggu berlanjut, ada instruksi lagi dan sebagainya, saya kerjakan lagi dengan inovasi dan lain-lain. Kemudian berhasil lagi, ada pembayaran lagi dan lain-lain. Saya ketok pintu lagi. Selamat pagi, Pak. Ada apa, Rif? Mau laporan, Pak? Nasihat Bapak yang kemarin sudah saya praktekkan, Pak. Dan betul, Pak. Ternyata begitu saya melakukan apa yang Bapak sampaikan, wajib pajaknya mau bayar. Terima kasih, Pak, nasihat Bapak. Oh, itu kan kamu. Yes, Pak, tapi nasihat Bapak. Oh, sehingga teman-teman sekalian menjadi ciri khas kita ketika kita ketok pintu yang ketiga, keempat, tidak lagi tanya, ada apa, Rif? Pertanyaannya sudah beda. Kabar baik apa, Rif, hari ini? Sehingga kalau sudah seperti itu, kira-kira teman-teman, kalau kita ngomong pegawai terbaik, dari 100 orang, hanya 1 orang yang selalu laporan, dan bahkan sudah ditanya, kabar baik apa hari ini? Kira-kira kalau ada pemilihan, dan ini tanpa angket dan apapun, kira-kira bisa ditanya enggak siapa yang jadi juaranya? Itu pertama. Yang kedua, ketika di rapat misalkan. Selalu ajukan pertanyaan teman-teman. Kita pelajari temanya apa hari itu, kita pelajari dan kita bertanya. Teknik bertanya pun juga kita harus detail. Sering kita mendengar, siapa yang mau usul? Saya Pak, saya usul. Betul? Menurut saya enggak betul Pak itu Pak. Yang betul begini. Kalau usulan kita bagus, ya mungkin itu bagus. Tetapi coba secara psikologis, ini anak kecil, tapi sudah ngasih tahu ini salah. Sopan nggak kira-kira? Ya, bisa diartikan ya. Tetapi saya lebih memilih ketika saya sampaikan di rapat, saya sampaikan bahwa, izin Pak, menurut pendapat Bapak, menurut siapa? Menurut pendapat Bapak ya. Menurut pendapat Bapak yang sudah berpengalaman, bagaimana jika A, B, C? Pendapatnya siapa? Pendapat Bapak. Idenya ide siapa? Ide kita. A, B, C itu kita yang menyampaikan. Tapi sekali lagi, ini pendapat Bapak. Jadi kita masuk, tapi soft. Bisa ditangkap ya idenya ya? Atau kalau misalkan ketika D4, saya ingin nilainya A gitu. Mohon izin, Pak Tom, jika ada masih di sini. Saya praktekkan, saya belajar dari namanya Pak Tung Desembaringin. Kalau adik-adik tahu namanya Pak Tung Desembaringin, saya belajar langsung dari beliau. Beliau cerita bagaimana beliau bangkit dari ketika SMA dianggap bodoh, ketika kecil pernah step-step, kemudian otomatis kalau gedenya bodoh dan sebagainya. Akhirnya ketika kuliah bisa jadi pegawai teladan tingkat nasional. Beliau cerita bagaimana mendapatkan nilai A ketika di kelas. Dan ini saya praktekkan ketika D4. Saya praktekkan waktu itu saya tahunya baru 2016 akhir, sehingga di semester terakhir baru saya praktekkan. Ternyata dapat nilai itu gampang. Di pertemuan pertama adik-adik, pastikan adik-adik bertanya kepada dosen. Pastikan adik-adik bertanya sama dosen. Pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya saya tidak pernah bertanya terkait dengan pelajaran hari itu. Jadi pertanyaan sudah saya siapkan dari rumah.
Jadi kalau dosennya sudah cukup senior dan seumur dengan ayah saya atau ibu saya sampaikan demikian. Ini bisa dicatat ya, ini ilmunya mahal ini. Saya belajar langsung dari Pak Tung. Nanti bisa di googling Pak Tung itu siapa, ya salah satu pelatih sukses nomor 1 Indonesia. Pertemuan pertama sampaikan, mohon izin Pak, jika Bapak, misalkan namanya Pak Aziz gitu ya, Pak Aziz, atau Pak Tom ya, atau Pak Tommy wes, Ketua Puspa. Pak Tommy Afif Setiawan, jika Bapak adalah ayah saya. Jika Bapak adalah ayah saya. Secara psikologis saya tanya adik-adik, kalau Pak Tommy adalah ayah saya, kira-kira ngasih nilai jelek nggak ke anaknya? Masuk ya. Kalau Bapak adalah ayah saya dan saya adalah anak Bapak, kira-kira nasihat apa yang akan Bapak berikan kepada saya sehingga nanti saya bisa meneladani Bapak? Prestasi-prestasi Bapak bisa saya teladani. Apa yang Bapak lakukan bisa saya teladani. Pokoknya dapat ya. Jika Bapak adalah ayah saya. Kalau umurnya masih agak muda, kalau Bapak adalah kakak saya. Kalau ibu adalah ibu saya. Secara psikologis kalau beliau adalah ibu, nggak mungkin ngasih nilai jelek ke anaknya, ya kan? Nah itu salah satu detail-detailnya lah. Nanti bisa dikembangkan sendiri. Kemudian ketika 2018, ini ternyata berlanjut. 2018, setiap ada pekerjaan saya selalu selesaikan jauh lebih cepat daripada yang diminta oleh atasan. Ketika diminta 3 hari, 1 hari selesai, bahkan hari itu selesai. Ketika saya hanya diminta untuk mempelajari 1 nota dinas atau 1 naskah dinas, saya selalu mengumpulkan sejarah dari kenapa naskah dinas ini bisa keluar dan bahkan aturan-aturan yang mungkin di state di nota dinas itu atau naskah dinas itu. Sehingga saya ketika dimintai masukan atau diskusi, saya bisa lebih luas ketika menyampaikan sesuatu. Itu yang saya lakukan. Dan ini juga ketika D4. Ketika ada istilah-istilah asing, bahasa Belanda misalkan, di satu buku ada referensi, ada 5 bahasa Belanda yang agak susah diucapkan misalkan, saya selalu mengingat-ingat itu. Sehingga kalau presentasi pun terlihat lebih cerdas. Padahal yang tahu ya, saya tahu cuma 5 bahasa itu aja, 5 istilah itu. Saya tidak tahu istilah yang lain. Tapi karena saya seolah-olah sudah sangat fasih, sehingga kita bisa mengesankan bahwa, keren ya. Walaupun kita juga sebenarnya tahu, cuman bahasa asingnya kita yang nggak tahu. Itu yang saya lakukan. Sehingga ketika 2018, sewaktu itu saya membuat makalah, judulnya adalah Elektronik Tata Naskah Dinas. Sebelum ada, kalau di Kementerian Keuangan itu ada naskah dinas elektronik atau Nadin. Saya sudah membuat makalah itu. Ketika mau dibuat, dalam proses pembuatan, ternyata Nadin tiba-tiba keluar. Ya sudah. Alhamdulillah rezeki bagi saya. Karena kewajiban untuk membuat nggak ada. Saya hanya support sehingga sampai sekarang. Dan waktu itu ternyata juga saya harus ketemu dengan beberapa juri di kantor pusat, ada 3 orang. Beliau adalah eselon 3. Dan ternyata sampai sekarang, karena mungkin juga saya pernah menjadi diwawancara oleh beliau, sampai sekarang cukup dekat dengan beliau bertiga. Bahkan beberapa kali rapat, Pak Ses pun juga, Pak Ses Dijen juga ternyata secara personal mengingat nama saya dan paham, Arif gitu. Beberapa kali ketika rapat dengan para direktur, dan saya waktu itu juga dalam beberapa kesempatan mewakili kepala bagian, karena kepala bagian tidak bisa ikut, kepala subbagian juga tidak bisa ikut, saya mewakili. Bahkan ketika para direktur sudah menyampaikan pendapatnya, Pak Sesdijen mengatakan, Bapak-bapak sekalian, semuanya sudah mengajukan pertanyaan dan masukan ya. Tinggal 1 orang yang belum, di belakang sana ada Pak Arif. Itu sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan, bahkan ketika dengan Bu Sahli waktu itu, dengan Sahli,
ada rapat berapa orang, tidak sampai 10 orang, ada eselon 1, eselon 2. Bahkan saya juga diperkenalkan bahwa Bapak Ibu, di sini ada namanya Pak Arif. Itu hal yang menurut saya lebih dari bayaran berapapun. Bahwa kerja keras kita ternyata juga diapresiasi oleh atasan. Dan saya yakin adik-adik sekalian bisa seperti itu, bahkan lebih dari saya. Next, Mbak Anteng. Dan saya dari tadi cerita, itu sebenarnya saya cerita cuma 4 hal. Yang pertama adalah kita bisa dipercaya. Yang kedua punya nilai tambah. Yang ketiga berperilaku menyenangkan. Yang keempat dikenal orang yang tepat. Kalau kita tidak bisa dipercaya, maka kita berhenti di step pertama. Misalkan Anda jadi, adik-adik sekalian nanti jadi bendahara. Dititipi uang 100.000 saja, tidak bisa amanah. Apalagi kalau sampai dititipi 1 M. Dititipi untuk menjaga rahasia wajib pajak, ternyata ngember. Mohon maaf, agak kasar. Ya, bagaimana kita bisa diamanai untuk sesuatu yang lebih besar? Selesai di babak pertama kalau kita tidak bisa dipercaya, atau bahasa kerennya adalah berintegritas. Kemudian punya nilai tambah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita disiplin, apakah disiplin itu nilai tambah? Bisa iya, bisa enggak. Tapi kalau semua teman kita disiplin, dan kita juga disiplin, maka disiplin adalah nilai standar. Kalau saya jujur, apakah jujur nilai tambah? Yes, ketika yang lain tidak jujur. Tapi kalau yang lain semuanya jujur, jujur adalah nilai standar. Jadi ketika kita mengklaim bahwa saya kan punya nilai tambah yang luar biasa, saya sudah disiplin, saya jujur, kenapa saya tidak naik pangkat? Kenapa saya tidak dipromosikan? Halo, yang lainnya juga jujur, yang lainnya juga disiplin. Yang ketiga, berperilaku menyenangkan. Daripada kita berprestasi tapi tidak menyenangkan, bagi atasan kita, lebih baik kita berprestasi dan menyenangkan. Sering kita salah terjebak. Lebih baik saya miskin tapi bahagia, daripada kaya tidak bahagia. Jadi ini adalah mindset adik-adik sekalian. Kalau saya belajar dari banyak coach, orang miskin itu menggunakan kata tapi atau menggunakan kata atau. Tetapi orang kaya menggunakan kata dan. Kalau orang miskin menggunakan lebih baik saya miskin tapi bertuhan. Tapi kalau orang kaya, lebih baik saya kaya dan bertuhan. Contohnya seperti itu. Dan kalau kita bisa menggunakan selalu kata dan, akan ketemu bahwa Anda luar biasa. Kemudian dikenal orang yang tepat. Artinya ketika kita tahu bahwa orang yang berpengaruh di satu perusahaan, di satu kantor, di satu institusi adalah si orang ini dan beberapa yang lain, maka kita juga seperti yang tadi saya sampaikan, kita lapor prestasi. Bukan cari muka ya, muka kita sudah ada sini, nggak usah dicari-cari. Kita lapor prestasi. Bedakan antara cari muka, biasanya cari muka saja. No, saya bilang saya akan lapor prestasi. Cari muka dong? Enggak. Saya cuma menyampaikan bahwa saya sudah mengerjakan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor, Bapak Kepala Seksi, ini sudah saya lakukan dan ternyata ini berhasil loh. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau saya sudah melakukan 4 ini, tetapi kok saya tidak diberikan apresiasi, bagaimana? Kalau kita dituntut untuk dapat mengerjakan sampai 10, maka berikanlah kalau bisa 50 bahkan 100. Maka kalau ketika Anda belum diapresiasi, maka tangan Tuhan akan mengambil Anda, tangan Tuhan akan menunjukkan jalan yang terbaik untuk kita semua. Lanjut Mbak Anteng. Kira-kira dari apa yang saya sampaikan tadi itu, kira-kira belajarnya apa saja sih? Yang pertama, belajar tentang skill people atau people skill. Ini kalau adik-adik ingin belajar cara gampangnya, ini adik-adik bisa beli bukunya. Kalau saya cek di Shopee, di Tokopedia, atau di marketplace yang lain, ini harganya nggak nyampe 10.000.
Judulnya Skill with People. Bukunya warnanya kuning, dan kalau dibaca nggak nyampe 1 jam selesai. Yang kedua, personality. Adik-adik bisa belajar dari bukunya Florence Letour, judulnya Personality Plus. Warnanya coklat kalau yang hardcover. Ini harganya sangat murah. Di personality itu kita belajar bahwa manusia itu punya 4 karakter bawaan. Yang pertama sanguin atau sanguinis, yang kedua koleris atau kolerik, yang ketiga melankolis atau melankolik, yang keempat adalah plekmatis atau plekmatik. Dengan kita mengetahui itu, kita akan tahu bahwa kita itu sifat dasarnya apa, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang negatif dari sifat-sifat kita. Dari setiap orang ketemu kita selalu menyenangkan. Goal dari buku itu sebenarnya hanya itu saja. Tetapi bonusnya kita tahu sebenarnya ada 4 sifat. Ketika saya nanti mungkin bergaul dengan siapa? Mas Bayu, Mas siapa di sini? Mas Bram atau De Anggita gitu. Tiba-tiba juga saya tahu, oh, De Anggita ini orangnya melankolis, kamarnya selalu rapi, penuh perencanaan. Kalau orang melankolis itu berarti dia itu selalu melihat istilahnya apa? Awan gelap, sisi gelapnya atau sisi negatif dari sebuah sesuatu yang positif misalkan. Kalau melankolis misalkan. Jadi akhirnya kita juga tahu, oh, orang seperti ini tuh sukanya seperti ini. Sehingga kita bisa pas tepat sasaran ketika kita bisa ngomong. Kemudian yang ketiga adalah leadership. Ketika banyak orang mengatakan bahwa, oh, kamu hebat karena kamu komunikasinya bagus, kemampuan komunikasinya bagus. No, bukan hanya itu sebenarnya. Atau bahkan saya bilang, bukan kemampuan komunikasinya yang paling menonjol, tapi leadership. Leadership itu minimal adalah kita menjadi leader dari diri kita sendiri. Kalau ada satu penelitian di Amerika bahwa meneliti perusahaan selama 10 tahun berturut-turut. Perusahaan mempunyai leadership yang baik di dalamnya, itu akan tumbuh sampai 700-800% dalam waktu 10 tahun. Tetapi ketika perusahaan itu tidak mempunyai leadership yang baik di dalamnya, maka selama 10 tahun perusahaan itu hanya akan tumbuh 70-80%. Kita tahu seorang hari ini, kita tahu seorang siapa? Soekarno, kita tahu seorang Steve Jobs. Itu orang-orang luar biasa yang menggerakkan ribuan jutaan orang. Misalkan kita ambil contoh Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini. Ini bukan dalam rangka kampanye ya. Saya ingin mencontohkan seorang wanita saja. Wanita dengan segala kelembutannya bisa menggerakkan sekian juta orang. Karena apa? Leadership-nya luar biasa. Dia bertindak sebelum beliau menyuruh orang lain untuk bertindak. Beliau walk the talk. Beliau punya komunikasi yang baik. Kemudian teman-teman sekalian, yang keempat adalah kemampuan komunikasi. Dan yang kelima adalah bahasa kasih. Bahasa kasih itu apa? Ada satu buku namanya 5 Bahasa Kasih. Oh, ternyata ada ya? Ada, teman-teman. Jadi kita tahu orang terdekat kita, teman kita, sahabat kita, dia bahasa kasihnya apa? Dia paling suka itu diberi apa? Ada orang bahasa kasihnya itu dengan sanjungan. Ada orang yang bahasa kasihnya adalah dengan diberikan hadiah, diberikan pelayanan, dan lain-lain. Diberikan pelukan juga ada. Ini saya sangat highly recommended, teman-teman yang cowok, kalau sudah mau nanti punya istri, ini highly recommended. Jadi tahu istri Anda, istri adik-adik ini nanti bahasa kasihnya apa? Dikasih hadiah kok tetap nggak mau. Ternyata begitu saya dibaca bukunya, oh ternyata istri saya itu bahasa kasihnya itu adalah pelukan. Kalau dia marah cuma dipeluk aja udah selesai gitu. Misalkan. Ada juga yang akhirnya kita tahu bahwa ternyata bahasa kasihnya adalah hadiah. Sudah saya peluk berkali-kali kok ternyata dia tetap rewel gitu. Ya nggak cocok karena dia sukanya diberi hadiah gitu. Nah, ini beberapa hal yang saya share yang di waktu yang sangat singkat ini. Adik-adik sekalian,
saya sudah membaca buku cukup banyak. Bahkan dari ketika saya sudah mulai bagi-bagi buku ke banyak sekali orang. Dan dengan segala hormat, mohon maaf untuk dosen-dosen di STAN ketika waktu itu selama 3 tahun, ternyata hanya KUP saja yang saya selamatkan bukunya. Yang lain tidak saya selamatkan. Yang saya selamatkan adalah buku-buku bacaan saya. Waktu itu yang jumlahnya ratusan. Dan ternyata itulah yang membawa sampai sekarang. Dan saya juga belajar dari para mentor-mentor, coach-coach yang menurut saya kalau biaya pelatihannya juga nggak murah, saya ikuti dan semuanya saya coba untuk praktek. Dan ketika saya praktek, memang hasilnya bumi dan langit. Dan itulah yang bisa saya sampaikan. Di slide terakhir saya mengatakan bahwa, monggo di slide berikutnya Mbak Anteng. Sukses adalah aku. Dan saya juga ingin mengatakan bahwa, silahkan adik-adik mengatakan, halo Mas Giwir. Ini teman D4 saya, satu angkatan. Mentor saya. Bukannya Mas Giwir? Dan saya ingin teman-teman sekali, kalimat di akhir ini, 3 kata ini, kita ucapkan dalam hati kita, dalam diri kita bahwa sukses adalah aku. Jadi dimanapun kita berada, kita selalu menjadi orang yang sukses. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Terima kasih Mbak Anteng dan teman-teman sekalian. Itu dari saya kembalikan ke Mbak Anteng. Terima kasih Mas Arif. Tepuk tangan yuk. Ya, ada suaranya apa? Teman-teman, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Untuk sesi yang pertama, akan dibuka 3 penanya. Teman-teman bisa raise hand ya. 3 penanya pertama, Bayu bisa minta tolong dicek. Teman-teman boleh bertanya ya, dengan raise hand. Bayu, masih standby? Mas Arif, ini sedikit ada mau sedikit bahasan mengenai info yang baru aja beredar, yang lagi hangat-hangatnya di lingkungan STAN, mengenai penempatan mereka. Nah, ini ada sedikit masukan bahwa itu sedikit disinggung. Gimana menurut Mas Arif? Oke, siap. Tidak mudah memang ketika ada satu pemberitahuan bahwa ini terkait dengan penempatan ya? Iya. Ketika 3 tahun yang lalu kita adik-adik sudah merencanakan nanti kalau saya lulus, saya ingin bekerja di misalkan KPP Pratama mana, kemudian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan sebagainya. Tetapi akhirnya 2020 ada satu pengumuman bahwa nanti adik-adik diberikan kesempatan untuk bisa berkarir di luar Kementerian Keuangan. Kita bisa menyikapinya ini dengan beberapa macam. Kecewa bisa. Kemudian bersyukur juga bisa. Kecewa dengan sedikit bersyukur juga bisa. Silahkan. Tapi pada poinnya adik-adik, 1001 cara sudah disediakan Allah untuk kita bisa sukses. Sukses itu tidak melulu ketika kita di Kementerian Keuangan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika nanti adik-adik sudah di pemerintah daerah misalkan, jadilah orang-orang insan teladan di sana. Tangan Tuhan akan menunjukkan langkah adik selanjutnya itu seperti apa. Percaya sama saya. Tidak ada yang sia-sia dan tidak ada sesuatu yang kebetulan. Kenapa akhirnya keluar pengumuman bahwa adik-adik nanti akan di kementerian lembaga atau pemerintah daerah. Itu komentar singkat saya, Mbak Anteng. Oke, Mas Arif. Jadi tetap semangat ya. Mas Arif, ini udah ada yang mau nanya. Lydia Lexi Marleta.
Siap. Oh ya. Silakan, Lydia. Sudah aku admit ya. Oke. Selamat malam semuanya. Perkenalkan dulu, saya Lydia Alexi Selamat malam. dari D3 Pajak Alih Program. Kemarin juga alumni dari KPP Pratama Batu Raja, sama kayak Mas Arif. Tapi saya baru masuk 2016 di KPP Batu Raja. Sebenarnya sih saya lebih concern ke gini, mau tanya sih Mas Arif, gimana sih approachment ke atasan, bukan atasan sih, tapi ya kolega kerja kita ya, atasan, teman-teman. Jadi kan tadi sebelumnya Mas Arif itu dikasih nasihat kan ya sama kasihnya atau kepala kantornya itu kan, itu supaya bisa dapat nasihat itu kan awalnya kita harus at least kita punya komunikasi atau deket dulu lah supaya bisa dikasih nasihat. Itu gimana sih kadang kalau saya sendiri saya suka ragu buat approachment ke kasih, takutnya emang komentar-komentar dari lingkungan kerja gitu itu sangat membatasi saya buat berkomunikasi sama atasan, takut dibilang betul tadi, takut dibilang cari muka lah, itu kan umum ya kalau di dunia kerja. Nah, boleh Mas sarannya gimana buat approach ke kolega kerja kita di kantor? Terima kasih. Siap. Terima kasih. Ini kok Mbak Anteng dulu atau langsung saya? Langsung Mas Arif. Oke, siap. Halo Mbak Lydia, satu alumni ya. Iya, Mas. Saya keluar 2015, Mbak Lydia 2016 ya. Iya, betul. Masuknya 2016. Oke, siap. Yang pertama harus dilakukan itu senyum. Kalau nanti dibaca buku Skill with People, bagaimana kita bisa disukai orang dalam waktu yang sangat singkat, senyum aja. Kalau diiklanikan, senyumin aja Jack, gitu kan. Kelihatannya kayak naif banget ya, tapi kalau kita dengan senyum saja, orang akan suka dengan kita. Percaya sama saya. Mohon maaf, Anda punya senyum yang bagus atau kurang bagus. Ketika Anda senyum atau berusaha untuk senyum, dan senyumnya ini tulus, orang melihat bahwa Anda orang yang tulus. Orang yang positif pasti akan menarik orang-orang yang positif. Itu mindset pertama saya. Kemudian, ketika tadi bisa approachment atau bagaimana teknik approach ke orang lain, ketika kita dalam tanda kutip ya, di lingkungan yang negatif pun kita positif, selalu siap-siap untuk dianggap sebagai orang yang, apa sih ini orang? Atau ketika teman-teman misalkan masuk ke sebuah organisasi, maka siap-siaplah dianggap sebagai orang yang kurang kerjaan. Anda yang misalkan, mohon maaf, yang di Puspa misalkan, ayo ikut ini, pasti ada orang yang dalam tanda kutip nyinyir ya, ngapain sih kamu? Orang enak-enak tidur gitu. Ngapain sih kurang kerjaan? Kembali lagi ke tadi, yang saya lakukan adalah, pertama memang ketika kita masuk ke satu seksi misalkan ya, kalau di kantor ya, di KPP atau Subak, percaya sama saya, dalam waktu 1 bulan atau kurang, kita itu sebenarnya sudah bisa menguasai semua SOP dan alur pekerjaan. Percaya sama saya. Kalau Mas Giwir atau Gita Wiryawan ini 1 minggu atau 2-3 hari sudah selesai ya. Kemampuan Spider-Man-nya luar biasa beliau. Fast learner beliau. Kalau saya butuh waktu 1 bulanan lah, 1 bulan untuk belajar semuanya sampai selesai. Kalau saya sudah bekerja 1 tahun, 11 bulannya buat apa? 11 bulannya adalah saya selalu meningkatkan soft skill. Sehingga ketika saya tadi bicara dari awal, dari bagaimana 2014, 80% yang saya ceritakan adalah saya cerita terkait dengan soft skill, 20% saya cerita tentang hard skill. Bagaimana saya mengumpulkan peraturan pajaknya, sehingga ketika saya ngomong sama orang pun, saya dianggap sebagai orang yang tidak menyerang, tapi saya siap meluncurkan amunisi-amunisi pertanyaan dan masukan yang baik. Bagaimana kita menanggapi orang, kita diam dulu, kemudian biarkan orang berbicara, baru kita menanggapi. Hal-hal seperti itu, apalagi kita anak muda ya, itu gue mau ngomong ini nih, gue nggak sepakat nih, tapi kita tahan.
tahan. Akhirnya kita masuk dalam posisi yang kita siap untuk masuk. Mbak Lydia, apakah jawaban saya sudah cukup membantu? Sangat membantu, Mas. Terima kasih. Sama-sama. Saya kebetulan, mohon maaf, ini jangan ditiru juga ya. Ketika saya mau D4, pas di Batu Raja, saya punya atasan, dan ketika saya ngomong, Pak, saya daftar D4. Seketika itu atasan saya mengatakan bahwa tesnya kapan? 4 minggu lagi, Pak. Oke, 4 minggu kamu nggak usah kerja. Kamu absen, kamu duduk di ruang dalam, sudah ada AC, sudah ada kulkas, bersih, kamu duduk di sana, sehingga kepala kantor kalau nanya, Arif ada nggak? Ada. Tapi kamu nggak usah kerja. Karena saya tahu kamu sudah achieve. Kamu belajar saja untuk kamu bisa D4. Jangan ditiru ya, seperti itu ya. Tapi artinya, ketika kita menjalin hubungan baik dengan orang, ternyata orang membalas kebaikan itu berlipat-lipat. Itu poinnya. Monggo Pak Ateng. Nah, terima kasih Mas Arif. Selanjutnya ada yang mau nanya, Tirta ya? Unmute, silakan Tirta. Sebentar ya. Oke. Perkenalkan Kak, nama saya Tirta dari D3 Pajak. Masih semester tingkat 2 Kak. Nah, di sini saya mau nanya ke Mas Arif nih. Kalau Mas Arif sebagai kakak saya, nah, terus saya ingin kiranya nasihat apa yang bisa Mas Arif berikan kepada saya? Karena apalagi waktu saya tingkat 2 ini masih banyak isu-isu yang banyak banget beredar sekarang ini kan, kayak tadi yang penempatan bakal random banget katanya kayak gitu. Terus itu kan kita maksudnya tuh untuk mengikuti jejak-jejak Mas Arif kan kayak harus relate juga lah kayak sama kayak tadi di KPP kan kegiatan-kegiatannya kayak gitu. Nah, kalau di kementerian lain tuh kira-kira kayak gimana ya Kak kita bisa memberikan diri kita kayak gitu, menonjolkan diri kita kayak gitu supaya bisa terlihat lah bahwa kita tuh berkompeten di bidang lain. Karena kan seperti yang kita tahu, kita ahlinya dalam keuangan kayak gitu. Sedangkan yang di bidang lain misalkan kita masuk ke Kemendagri, ada yang lulusan lebih tinggi, biasanya kan S1. Nah, sedangkan kita itu masih D3 kayak gitu. Kadang bisa jadi dianggap remeh kayak gitu. Nah, itu kira-kira gimana ya, Kak? Kira-kira biar bisa kita menonjolkan diri kita juga gitu. Terima kasih, Kak. Siap. Dek Tirta adik saya. Jurusnya ini senjata makan tuan ya. Tadi pagi saya ngobrol sama anak saya. Anak saya umur 7 tahun. Sekarang saya tanya ke anak saya. Namanya Dean. Dean, mata uang Indonesia apa? Rupiah. Mata uang Amerika apa? Dolar. Dia tahu. Ayah nanya, kalau rupiah hanya berlaku di negara mana? Indonesia. Kalau dolar di negara mana? Amerika. Berarti di Amerika berlaku nggak? Atau laku nggak mata uang rupiah? Enggak. Dian pengen tahu nggak? Mata uang apa yang berlaku di semua negara? Apa ya? Mata uang kejujuran. Oh, jadi harus jujur ya? Iya. Nah, konteksnya bisa diambil ya. Kita bisa mempelajari, sekali lagi, apa yang ada atau SOP apa yang ada di kantor kita. Percaya sama saya, sebulan paling lama. Dan ketika SOP itu, teman-teman, ketika kita masuk ke eselon 4 misalkan ya, misalkan saya di seksi penagihan ketika dulu. Saya di Batu Raja sudah pernah pelayanan, sudah pernah jadi OC juga pernah, di extend juga pernah, di seksi-seksi apapun saya pernah. Poinnya adalah ketika misalkan kita di seksi penagihan, misalkan, seperti saya dulu di Jurusita, saya akan pergunakan waktu saya sangat cepat, mungkin 1 minggu, saya untuk belajar bagaimana SOP di satu seksi saya itu dijalankan. Sedangkan yang lain mungkin hanya, mohon maaf,
Kalau yang lain mungkin 1 minggu pertama adalah untuk hahihi dan sebagainya. Saya juga hahihi, tapi saya akan baca 1 minggu itu sampai selesai. 3 minggu sisanya bagaimana? 3 minggu saya akan mempelajari SOP-SOP yang berkaitan dengan seksi saya. Di pelayanan seperti apa, di action seperti apa, di ini seperti apa. Sehingga ketika kita ngobrol, ini juga kita nyambung. Ketika nyambung, kita juga mendapatkan masukan lagi dari orang lain. Ini bicara tentang hard skill. Tapi percaya sama saya, 80% sisanya adalah soft skill. Coba, di Kementerian Dalam Negeri, di Kementerian Pan-RB, di Kementerian Keuangan, mata uang komunikasi itu berlaku apa berlaku? Pasti berlaku. Mata uang leadership berlaku atau berlaku? Pasti sangat berlaku. Mata uang apa lagi? Personality, people skill, semuanya berlaku. Dan tadi ada satu buku, dari semua buku yang saya referensikan tadi, ada satu buku namanya Personality Plus. Ketika dulu 2009 saya mulai membaca buku itu, 11 tahun yang lalu. Buku ini menyadarkan ke saya bahwa ternyata dengan melalui buku ini, hal-hal yang mungkin baru saya bisa pelajari, saya dapatkan intisarinya ketika saya umur 60, kalau Allah berikan umur panjang, ternyata dalam waktu 1 bulan atau kurang, saya sudah bisa mempelajari semua dan tinggal saya praktekkan. Jadi nasihat untuk Dek Tirta apa? Baca banyak buku. Sebulan minimal satu yang terkait dengan soft skill dan 1 yang hard skill. Jadi 2 1 bulan. Yang kedua, ikuti pelatihan-pelatihan yang kalau mohon maaf di kampus tidak pernah direkomendasikan atau bahkan kampus tidak pernah ngasih tahu ada pelatihan apa. Ketika saya masih kuliah, saya ikut banyak pelatihan. Misalkan Life Revolution, Financial Revolution, dan sebagainya. Yang itu agak tidak masuk akal bagi anak yang masih kuliah. Yang harganya waktu itu ya seharga, kalau sekarang 2 motor mungkin ya. Itu bisa saya ikuti gitu. Dari mana uangnya? Ternyata Allah juga ngasih, saya juga lupa waktu itu uangnya dari mana, tapi saya nggak minta ke orang tua. Itulah yang saya lakukan. Dan memang nggak gampang, tapi kalau dilakukan, insya Allah itu layak. Terima kasih. Monggo Mbak Antang. Dek Tirta. Tirta, sudah menjawab ya? Iya, Kak. Makasih banyak Kak Arif. Sorry, Siap, Tirta. Baik, Kakak. Oke, selanjutnya ada dari Nurul Rahma Sohwati, silahkan. Iya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan Kak, saya Nurul Rahma Sohwati dari D3 Pajak Alif Program 2018, seangkatan sama Mbak Lexi tadi. Izin bertanya Mas Arif, kan sebelumnya kan Mas Arif penempatannya di KPP ya, kemudian sekarang kan di kantor pusat. Bagaimana kiat-kiat kita itu cepat beradaptasi dari lingkungan yang awalnya itu kan stakeholder-nya itu wajib pajak. Jadi kita itu kayak menang bergaining position gitu, karena kan kita ini sebagai regulator, jadi wajib pajak yang membutuhkan kita. Nah, sementara ketika di kantor pusat, kita ini kan ketemunya sama atasan, kayak gitu kan, jadi kayak pelayanan pimpinan gitu ya. Terus kemudian kalau misal jadi bendahara, nanti ketemunya sama auditor, kayak gitu. Jadi gimana caranya supaya kita cepat beradaptasi di lingkungan yang berubah itu. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Nurul. Sebelumnya di KPP mana, Mbak? Siap, saya di KPP Pratama Jakarta Pulau Gadung. Oh, Pulau Gadung. Wah, deket banget ya. Pasti IPK-nya bagus ya? Kebetulan saya dulu kan angkatan saya di ini sesuai sama daerah kuliahnya. Jadi dulu kan masih ada BDK. Saya di Jakarta, yang di Bintaro. Jadi saya penempatannya juga daerah Jakarta. Paling jauh Jawa Barat sih, Mas. Luar biasa. Ini senasib sama Mas Gita Wiryawan. Dulu IPK-nya juga bagus banget. Mas Tommy juga pasti ini. Satu kata kunci adalah ketika nanti dari KPP yang tadi disampaikan bahwa kita punya bargaining dan sebagainya.
Kalau saya tidak pernah menganggap itu sebagai bargaining sebenarnya. Satu kata yang saya pakai dan saya pedomani adalah empati. Memang orang itu punya kewajiban untuk bayar pajak. Tapi ketika kita bisa menyelami apa yang, kalau kita sebagai wajib pajak ya, please, Mbok, kamu pengertian sedikit gitu, pegawai pajak, saya juga akan bayar. Tapi please kasih waktu misalkan. Kemudian kalau di kantor pusat, empatinya apa? Tugas saya adalah bagaimana sekian puluh ribu orang, lebih dari 40.000 orang yang di kantor vertikal, ini bisa bahagia ketika saya bisa merencanakan sesuatu yang itu bisa adil. Ya tentunya adil ini banyak definisinya ya. Kita tidak bisa membuat semua orang bahagia. Tetapi ketika kita berangkat dari satu namanya empati, insya Allah sedikit sekali kesalahan yang akan kita buat. Kalau kita ngomong tentang hard skill, sekali lagi, percaya sama saya, sebulan sudah pinter harusnya. Kalau memang betul-betul belajar. Kalau Mas Gita Wirjawan tadi 1 minggu, saya 1 bulan. Gunakan waktu sisanya untuk belajar soft skill. Itulah mata uang yang tidak pernah ditolak dimanapun kita berada. Itu saja Mbak Nurul. Semoga jawaban singkatnya menjawab ya. Siap, akan lebih empati lagi. Terima kasih ya Mas. Siap Mbak Nurul. Sukses selalu ya. Oke, terima kasih ya untuk penanyanya. Mas Gibir, monggo. Jadi Mas Gibir katanya mau bicara sesuatu gitu, Mas Arif. Jadi teman-teman, Mas Gibir ini dulu juga D4 STAN, terus dulu penempatan di kantor pusat, dan sekarang sudah promosi jadi fungsional di Pulau Kalimantan. KPP mana, Mas? Mas Gibir mana nih? Terima kasih sudah di-unmute. Aku di Penajam. Ya, di Penajam. Kalimantan mana? Di Ibu Kota Baru. Oh iya. Timur, Balikpapan. Oh iya. Monggo Mas Arif. Mas Gibir. Aku mau terima kasih kesempatannya. Aku mau nanya, aku senang belajar dengan siapapun tadi, makanya pagi atau kemarin ya aku request ke Anteng, boleh nggak sih aku ikut karena aku masih pengen tetap belajar gitu loh. Semoga tidak mengganggu teman-teman yang lain karena kayak siapa sih ini tiba-tiba ikut gitu. Dan kebetulan lupa juga ganti nama Zoom ya. Ternyata masih identitas kantor, jadi ya Mas Arif, aku pengen nanya. Siap, kita Pak. sebenarnya beberapa kali berinteraksi ya, dan memang harus diakui Mas Arif ini pergerakannya memang bagus dalam artian kami dulu selisih 1 lantai ya. Aku lantai 5, Mas Arif aku lantai 4, Mas Arif lantai 6 karena lantai 5 dirjen. Beliau memang cepet banget kalau ada tugas, bahkan yang nggak ditugaskan, tiba-tiba ke ruangan saya nanya aturan yang baru, nanya arsip-arsip segala macam. Yang saya ingin tanyakan ini sebenarnya terkait motivasi, Mas. Bagi banyak orang motivasi itu akan berbeda-beda. Ada yang motivasinya prestasi, ada yang motivasinya pendidikan, ada yang motivasinya uang, ada yang motivasinya pangkat jabatan gitu ya. Bagi banyak orang yang dengan motivasi prestasi, hal tersebut motivasi yang gampang dipacu gitu loh Mas. Oh aku pengen kesini gitu, oke. Tapi ketika kita bicara soal uang, kita bicara soal pangkat, kita bicara soal jabatan, itu kan nyaris tidak terkejar kecuali kita memang sudah waktunya gitu ya. Ada yang beranggapan bahwa ngapain sih aku mau capek-capek kerja ekstra kalau uangnya sama. Bahkan ketika aku kerja ekstra makin dikerjain oleh atasan. Bagaimana cara membangkitkan teman-teman, contohnya saya yang punya motivasi lain dengan Mas Arif mungkin. Misalnya Mas Arif, aku pengen berprestasi. Oke, hari pertama kerja aku ngomong ke atasan, aku pengen jadi pegawai terbaik. Tapi mungkin kalau saya yang lain,
bagaimana caranya Mas? Gitulah kurang lebih. Terima kasih. Ini pertanyaannya sudah pamungkas banget ini. Ini butuh kemampuan dokter untuk bisa menjawab pertanyaan Mas Gita. Izin langsung menjawab ya Mbak Anteng ya. Mas Gita Wirjawan. Banyak orang menganggap bahwa motivasi saya mungkin adalah berprestasi ya. Sebenarnya motivasi terbesar saya bukan itu. Motivasi terbesar saya adalah ketika ibu saya berpesan, hari pertama kerja, ibu saya itu berpesan seperti ini. Nak, kalau kamu baik, itu bermanfaat bukan hanya untuk kamu, bukan hanya untuk keluargamu, tapi juga banyak orang. Apalagi kamu sebagai anak pertama. Ketika kamu baik, kamu akan jadi contoh dari adik-adikmu. Bahkan suatu hari kamu punya anak, anakmu akan menirumu. Dan ini akhirnya ilmu ini saya pelajari dan inilah yang namanya walk the talk ternyata. Kita ngomong yang kita kerjakan. Dan motivasi saya sebenarnya adalah ya prestasi itu adalah hanya satu bagian kecil dari sebuah pengakuan. Tapi sebenarnya bukan itu. Kalau ibu saya berpesan seperti itu berarti walk the talk. Kemudian ketika saya sampai kantor, saya ingat bahwa ketika saya melakukan ini dengan betul, dengan cepat, maka akan banyak orang yang merasa terbantu. Dan mungkin dikatakan naif ya. Dan ketika saya di kantor, saya selalu sampaikan kepada istri yang di rumah, saya bilang, semoga kalau nanti saya di kantor ini mengerjakan bisa lebih cepat, lebih baik daripada orang lain, apa yang kita makan, ini akan membawa berkah untuk kita. Singkat saja Mas Gita Wirjawan, daripada saya salah-salah ya jawabnya. Ngeten Mas Gita Wirjawan, Mbak Anteng. Oke, terima kasih Mas Arif, Mas Gibir. By the way juga ada Dania nih di sini Mas join. Juga mau bilang ya, Dania. Sekarang penempatan di mana? Halo Kak. Hai. Tunggu. Halo. Teman-teman, halo Kak. Sekarang aku penempatan di KPP Kebayoran Baru 1, Kak. Oh, deket tuh. Gimana? Sebelumnya mau bilang makasih ke Kak Arif. Saya dengerin dari awal sampai akhir tadi ceritanya. Inspiratif banget sih, karena jarang ikut seminar-seminar yang isinya nyeritain dan bisa dapet to the point gitu. Kebanyakan kan pada ceritanya yang teoritikal atau gimana gitu. Tapi di sini aku belajar banyak dari Kak Arif, juga dari Kak Gita, mentor saya juga. Bener Kak Gita itu belajar 3 hari selesai Kak. Itu cepet banget Kak Gita tuh. Oke Kak, kalau boleh bertanya, saya mau nanya. Jadi selama di kantor, saya penempatan di Suki, sebagian kepatuhan umum dan penempatan internal. Beberapa hal yang saya rasa saya ingin nanya adalah, jadi atasan saya ini orangnya detail banget. Pertama, detail banget, dan lebih suka mempercayai satu orang aja gitu. Saya kan di kepegawaian nih, kepegawaian ada 2 orang. Salah satunya senior saya. Jadi atasan saya lebih sering mengandalkan si senior ini gitu, karena memang mungkin sudah lama ya bekerja sama Kasukinya gitu. Dan saya merasa ya saya sudah belajar gitu, cuma saya merasa belum menguasai semuanya karena emang kebanyakan kalau Suki itu kan kayak pelajarannya tentang relasi-relasi atau pengalaman-pengalaman tahun lalu atau apa ya, jarang lah Kak pokoknya yang SOP gitu kan Kak, menurut saya sih, atau saya yang belum belajar aja gitu. Nah jadi ya pengen nanya aja sih gimana caranya biar bisa mulai mendapat kepercayaan Kasuki saya itu gitu, dan mulai ya at least bisa diandalkan lah, karena kadang Kasuki saya itu benar-benar semuanya itu ke senior saya gitu.
tolong ini Za, tolong ini Za, tolong ini Za gitu. Jadi saya merasa tidak dianggap gitu. Tapi ya wajar sih Kak, karena saya kan masih anak baru ya, masih anak OJT yang baru selesai gitu. Itu aja sih Kak kira-kira. Oke. Mantap sekali ya, Mbak Daniah ya. Saya doakan mulai bulan-bulan depan sudah mulai percaya ke Mbak Daniah ya. Kalau tadi merasa tidak dipercaya ya. Iya. Amin. Pertama yang harus dilakukan, ya ini mungkin wajar juga, tapi ketika kita merasa bahwa pekerjaan kita tidak pernah diapresiasi, kita akan merasa bahwa sebenarnya saya anak buahmu bukan sih gitu. Kalau kita menjalin hubungan tapi tidak pernah diperhatikan kan gitu ya, nggak enak kan, digantungin kan. Cie. Pertama yang harus dilakukan, pertama banget, kita wajib tahu hard skill. Artinya SOP semua yang harus dipelajari itu apa saja. Kalau kita ngomong kepegawaian, berarti aturan-aturan kepegawaian. Misalkan nih, PP 53. Kalau hanya ada bukunya coret-coret aja untuk kasih tahu nih, aku belajar PP 53 loh. Kalau perlu bikin PPT, bikin ringkasan, bikin PPT yang merangkum semua aturan yang memang harus kita pelajari. Sehingga ketika ada diskusi, kita bisa mengatakan bahwa, nanti Mbak Daniah bisa mengatakan bahwa dia itu dipercaya karena kebiasaan. Saya akan siap dipercaya karena saya mengetahui mana yang betul sesuai aturan, bukan kebiasaan. Karena kebiasaan bisa saja salah. Itu poin pertama. Yang kedua, belajar untuk selalu membuat pertanyaan ketika komunikasi atau koordinasi dengan orang. Misalkan kita mau mengedilkan sesuatu, kita belajar bagaimana kita bertanya kepada orang yang barangkali belum kenal, tetapi jawaban orang itu selalu ya, siap, yes. Karena pengalaman itu akan mendewasakan kita. Misalkan saya ketika diminta oleh atasan untuk, Rif, tolong kamu ajak si orang ini untuk besok rapat hari Selasa. Nah, kalimat WA saya itu kira-kira seperti ini. Saya belum kenal orang ini siapa, tapi yang jelas beliau eselon 4. Saya cuma saja, dan biasanya deal. Saya mengatakan seperti ini. Selamat siang Pak Anton, saya Arif, dari Sekretariat Direktorat Jenderal. Saya diminta oleh Kepala Bagian kami, Bapak Odeng Rivaldi, untuk istilahnya apa ya? Bertanya kepada Bapak, kesediaan Bapak untuk menjadi pemateri pada pelajaran ini. Tapi itu terbagi dalam beberapa enter, bukan dalam satu paragraf yang sangat panjang. Orang ini akan balas, siap, selamat siang Mas Arif. Apa yang bisa saya bantu? Biasanya begitu. Iya Pak, Pak Oding berencana nanti hari Selasa atau Senin, selalu sampaikan 2 pilihan. Senin atau Selasa, atau Rabu atau apa, pastikan 2 pilihan, Senin atau Selasa, untuk menyampaikan materi ini. Nah, Bapak dimohon untuk berkenan memberikan pemaparan pada acara tersebut. Oh siap, Bapak pilih hari Senin atau Selasa. Saya Selasa saja, oke siap. Jadi jawabannya adik-adik, saya banyak sekali ketika WA orang yang belum saya kenal pun, jawabannya cuma iya, siap, oke. Belajar untuk itu. Walaupun ini nggak gampang, tapi cobalah gimana kita bikin kalimat di WA, 1 kalimat di enter, 1 kalimat di enter misalkan, jawabannya iya, oke, siap. Kalau ketemu langsung lebih enak. Kalau ketemu langsung, pastikan ketika kita memperkenalkan diri juga kita harus berpostur. Berpostur itu artinya, coba bandingkan. Teman-teman yang bisa melihat saya, coba bandingkan. Selamat siang Pak, saya Arif. Bandingkan dengan selamat siang Pak, saya Arif dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak. Kita kira berpostur mana? Yang pertama atau kedua? Pasti yang kedua. Sehingga kalau kita lebih berpostur pun, orang yang akan menjadi lawan bicara kita, dia juga akan, oh ini utusan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.
kita punya posisi. Ada yang bisa dibantu? Ketika kita ngomong, gini Pak, ini sudah kita nggak, wah ini anak kemarin sore yang ngomong. Tapi ketika ngomong, izin saya menyampaikan beberapa amanah dari Pak Oding, Pak. Jadi pertama, biasanya atasan saya itu tidak pernah menyampaikan salam, tetapi itu kalimat standar saya. Bapak dapat salam dari Pak Oding. Oh iya, salam balik ya Mas ya. Itu sudah setengah deal itu udah deal itu. Sebenarnya udah deal. Kita ngomong apa aja udah deal sebenarnya. Ketika dia oh ya salam balik, itu sudah kita ngomong apa saja sudah oke pasti. Sehingga karena sudah salam balik, orang yang memberikan salam balik adalah orang yang memang punya hubungan yang baik. Betul apa betul? Pasti betul. Dari situ baru ngomong. Apalagi kita ngomong bahwa Pak Oding tadi menyampaikan bahwa yang paling ahli di bidang ini cuma Bapak. Wah, ya enggak lah. Pasti orangnya juga ketika sudah setengah deal atau bahkan sudah deal, dan saya tambahi bahwa yang menguasai materi ini, kata Pak Oding adalah Bapak. Ya memang betul, memang Bapak, karena jabatan Bapak adalah di bagian ini. Entah itu karena jabatan atau karena orang. Saya akan sampaikan seperti itu. Itu bagaimana kita menjalin relasi atau menghadirkan sesuatu. Terus yang tadi balik lagi yang pertama Mbak Daniah, ketika memang dalam tanda kutip kita belum dipercaya, berarti ada sesuatu yang atasan kita itu belum yakin dengan kita. Nah ini juga evaluasi bagi diri kita. Sebenarnya saya itu memang sudah paham belum sih dengan segala SOP-nya? Jangan-jangan saya baru merasa paham, tapi saya sebenarnya belum paham. SOP itu dan aturan-aturan, kalau memang itu, kalau di pajak ya ada SIKA, kemudian ada kepegawaian dan sebagainya, jadikan itu di satu tempat. Kalau perlu di print, di stabilo. Sehingga ketika atasan kita datang, apa itu Daniah? Ini aturan semua yang di kepegawaian Pak, ini mulai dari PP 53, ini, di belakangnya adalah SOP, semua sudah saya pelajari Pak. Dengan kita hanya mengumpulkan, menunjukkan bahwa kita sudah punya saja, atasan saya yakin akan berubah pikiran. Tadi kalau diceritakan detail, perencanaannya bagus, kalau sudah belajar namanya bukunya Personality Plus, orangnya berarti melankolis. Orangnya penuh perencanaan, perasa, detail, selalu melihat yang negatif, nggak percayaan sama orang, nah itu sudah satu paket itu. Silakan di treatment sesuai dengan apa rekomendasi di buku itu. Nanti bisa dibaca lebih jauh. Gitu Mbak Daniah, Mbak Anteng. Oke. Menjawab ya Mbak Daniah? Ya, makasih Kantong, makasih Pak Arif. Oke, siap. Mas Arif, karena udah malam, kita jadi cuma buka sesi tanya jawab sampai di sini. Terima kasih banyak untuk Mas Arif yang sudah mengisi. Jadi tadi ada lesson learn-nya, ada 4. Yang pertama adalah bisa dipercaya. Yang kedua, punya nilai tambah. Yang ketiga, berperilaku menyenangkan. Dan yang keempat adalah dikenal orang yang tepat. Ya benar, Mas Arif? Nah, untuk menanya terbaik, Nurul, nanti aku japri ya. Ada hadiah buku buat Nurul. Itu buku rekomendasi dari Mas Arif juga, yang judulnya How to Win Friends and Influence People. Yang Mas Arif rekomendasi buku. Oke, terima kasih. Terima kasih, Kak. Oke, sampai di sini ya sepertinya acara kita. Semoga dapat menginspirasi teman-teman. Teman-teman yang masih kuliah dapat mempersiapkan diri secara personality, dan teman-teman ketika udah masuk kerja dapat terus meningkatkan kualitas diri, di mana nanti akan beriringan dengan hasil kinerja yang makin berkualitas. Begitu ya. Terima kasih untuk Puspa dan KMP. Makasih Kak Giwir dan Niah yang udah turut hadir.